Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya kalau tausiah tak pernah berpantun, tapi karena nikah ini hati orang senang, ciri orang Melayu, izinkan saya berpantun sekali. Kalau pergi bebatu belah, jangan lupa membawa kapas. Menengok rahmat ridho akad nikah, kita pula yang sesak nafas. Alhamdulillah tak terlalu banyak rintangan. Kawan saya nikah sampai disiram pakai air kolam. Tapi tadi doa tuan-tuan, hari ini kita menjadi saksi semua. Nasihat pernikahan ini saya ringkas menjadi 7 poin saja. Saya tak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang pandai dia ceramah dari Jokowi, Obama sampai Sekjen PBB bisa dibahas. Saya batasi pada 7 saja. Yang pertama dari ayat yang dibaca oleh Tuan Qari kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat. Wahai adikku rahmat ridho dan istri yang baru saja akad nikah, maka ketahuilah kalian ini adalah ayat. Rahmat ridho melihat Yuliana ayat, dan adinda istri pun melihat suami sebagai ayat. Ayat itu apa? Dimuliakan, diagungkan. Sekarang banyak istri melihat suaminya tidak sebagai ayat. Ayat ini dipertemukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak suami ini salah jawab. Bapak dulu jumpa sama ibu gimana? Itulah Pak Ustaz, salah sambung. Salah sambung dia bilang. Ibu jumpa sama bapak dulu gimana ceritanya? Kami ditangkap satpam Pak Ustaz. Ini orang tak paham. Maka ayat yang dibacakan tadi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kalian adalah ayat. Seandainya suami memahami istri itu adalah ayat, tidak akan ada suami yang menempeleng, memukul, meminjak istri. Kenapa? Karena ayat tak boleh dipinjak. Seandainya istri menganggap suami itu ayat, maka tidak akan ada istri yang mengintimidasi suami. Abang mau kemana? Keluar kota. Nanti kalau di Jakarta macam-macam, awas. Dia tidak menganggap sebagai ayat. Maka adikku berdua, kalian pasangan yang muda, pandanglah istrimu sebagai ayat. Seandainya suami melihat istri sebagai ayat, tidak akan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini nasihat yang 7 poin ini tidak hanya berlaku bagi pengantin baru, pengantin lama pun bisa juga. Pesan ini unlimited edition, tidak terbatas waktu, ruang, tempat dan waktu. Tapi jangan gara-gara nasihat baru ingin bini baru pula. Ini tak betul. Nasihatnya yang lama, nasihatnya baru, pasangannya tetap lama. Yang pertama, pandanglah dia sebagai ayat. Yang kedua, Bapak Ibu sabar. Memang kita sudah mendengar suara gelas sama sendok dan piring. Harap konsen sampai 6 ini selesai, 7 ini habis, saya tutup dan insyaallah. Yang kedua, wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan min anfusikum wa jama'a bainakum. Jadi satukan kalian semua dengan apa? Mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Banyak orang yang menyebut ini. Selamat menikah, semoga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalian ini diikat berdua dengan mawaddah, warahmah. Kalau ditengok terjemah bahasa Indonesia Quran, mawaddah cinta, rahmat kasih sayang. Nanti ditanya, apa yang mengikat kalian? Cinta dan kasih sayang. Sebetulnya kalau dilihat tafsirnya, mawaddah itu fisik, sedangkan rahmah itu non fisik. Memang kalau pertama menikah itu yang ditengok fisik, yang ditengok apanya? Rambut bak mayang terurai, bibir bak delima mereka, pipi bak paung dilayak,
alis mata bak semut beriring. Itu dulu waktu pertama nikah. Sesudah 20 tahun pernikahan, tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Tak lagi macam delima merekah, macam semangka hampir busuk. Oleh sebab itu kalau kita lihat ada pasangan 70-60 tahun masih tetap bisa bersama, itu mereka diikat bukan oleh mawaddah tapi oleh rahmah. Saya ingin kedua adinda saya ini kalian diikat oleh mawaddah wa rahmah. Fisik perhatikan, tapi juga yang jauh penting daripada fisik adalah kasih sayang di dalam hati. Ini sebetulnya doa Yuliana yang dikabulkan Allah. Tiap hari dia minta rahmat, turunkan rahmat-Mu ya Allah. Datang betul rahmat ridho. Doa Pak Sujarwo tiap hari 30 malam kemarin dia Ramadan minta, Allahumma inna nas'aluka ridha, Allahumma inna nas'aluka ridha, Allahumma inna nas'aluka ridha. Datang ridho, langsung datang. Kalau ridho Roma cuma pandai menyanyi, ini Ustaz rahmat ridho. Amin. Nah, kalau sebelum menikah yang ditengok itu kelebihannya, tapi sesudah menikah ditutupilah kekurangannya. Karena kalau sudah nikah nampak saja itu kekurangannya. Apalagi sudah 20 tahun nampaklah lisut, keriput, buruk, hitam, pendek, pesek, semua nampak. Maka nikah itu menutupi kekurangan, bukan menengok kelebihan. Makanya kalau orang mampu menutupi kekurangan, langgenglah keluarga itu sampai anak cucu cicit insyaallah. Dah selesai dua. Yang ketiga, dulu kalian ini gelisah. Yuliana gelisah, manalah agaknya bahtera perahu yang akan menjemput aku. Yang lewat oplet saja, perahu tak ada lewat, walaupun tinggal di dekat sungai Said. Datang pula perahu, kemanalah agaknya tali ini akan ditambatkan. Gelisah hati. Maka setelah jumpa, litaskunu ilaiha, kalian menjadi tenang. Ketenangan itu namanya Sakinah. Walaupun nama istrinya Yuliana, tak mesti namanya Sakinah, tapi pasangan itu mendatangkan ketenangan. Ketenangan diperoleh bukan di karaoke, bukan di diskotik, bukan di night club. Ketenangan dapat di rumah. Rumah yang memancarkan ketenangan itu adalah dari istri yang tenang. Pulang rahmat ridho dari capek lelah bekerja mencari nafkah pergi pagi pulang petang peras ringan banting tulang, melihat senyuman istri mendatangkan ketenangan. Makanya disebut dunia ini ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan dunia al-mar'atus salihah, istri yang soleh. Berapa beruntungnya Yuliana mendapatkan rahmat, dan beruntung pula Ustaz Rahmat mendapatkan adinda Yuliana, dan mereka mendapatkan ketenangannya. Karena ketenangan itu ada dalam hati, dan ketenangan itu datang dari Allah. Kata kita kalau rumah besar, mobil besar, kebun besar, hati tenang. Tapi ternyata ketenangan tak dapat diberikan oleh materi. Ketenangan dari Allah. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Yang pertama, pandang suami istri sebagai ayat. Yang kedua, diikat dengan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kalian ingin mendatangkan ketenangan masing-masing. Yang keempat, ada amal yang diamalkan putus. Ibu yang rajin sholat duha setelah meninggal dunia putus. Bapak rajin baca Quran 1 hari 1 juz setelah meninggal dunia putus. Kalau ada orang mati baca Quran, lari kita. Ustaz Abdul Somad ceramah, Al-Mukarram Haji Abdul Somad setelah mati berubah, tak lagi Al-Mukarram, Al-Marhum. Putus. Tapi ada yang tak putus. Hadis riwayat Muslim, iza matal insan, kalau manusia mati putus. Inqata'a, ada yang tak putus. Apa itu? Waladun salihun, anak yang soleh. Nikah ini bukan tujuan, nikah ini hanya jalan. Tujuannya apa? Semoga kalian nanti mendapatkan anak yang soleh dan solihah. Saya ini Ustaz Somad sok pede-pedean aja nih. Bulan Juli 2016 di sini ceramah nasihat nikah.
2017 saya diundang lagi kemari nasihat akikah. Wah, emangnya ustadz yang kami undang, tak pun diundang ceramah, undang makan kambing. Masya Allah saya datang. Lahirlah anak yang solehah, disambutlah dengan marhaban. Marhaba ayyanur. Hari itu tak ada lagi menangis, semuanya senang. Hari ini ibunda yang sudah melahirkan 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, meleleh air mata. Pengantin, saya anjurkan pengantin jangan menangis, karena nanti kalau celahnya rontok, air matanya hitam. Oleh sebab itu menangis kebahagiaan, tapi yang lebih bahagia nanti adalah mendapatkan anak yang soleh dan solihah, dan itu hanya didapat dengan pernikahan yang sah. Andai na'udzubillah, tak ada lain cara di luar daripada itu. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, seburuk-buruk. Jadi nikah ini, bapak ibu yang sudah menikah, alhamdulillah mendapat anak yang soleh dan solihah. Yang kelima, apa dia yang kelima? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, setengah imannya sudah sempurna. Iman, walaupun Ustadz Rahmat Ridho imannya setengah, Ustadz aja setengah, apalagi yang tak Ustadz. Kapan imannya menjadi sempurna? Setelah dia mendapatkan Adinda Yuliana, maka lengkaplah imannya. Maka adindaku, adikku Rahmat Ridho, katakanlah istriku, kau adalah setengah imanku. Ini banyak orang sekarang ini salah cakap. Mama mau kemana? Mau belanja, beli kangkung pasar sayur. Jangan lama-lama ya, setengah napasku pergi. Apa pula setengah napas? Kalau setengah napas pergi, sesak napas lah, asma. Setengah iman. Makanya istri itu menyempurnakan iman suami, suami itu menyempurnakan iman istri. Ini saya tak mau buka cerita. Ibu kemarin coba ingat selama bulan Ramadan, yang membangunkan sahur siapa? Jangan jawab. Kalau Ustadz Rahmat Ridho setelah menikah, dialah yang membangunkan istrinya, karena dia menjaga setengah iman istrinya. Maka selama ini dia bangun sendiri, bangun malam tahajud, tapi mulai nanti malam dia yang akan bangun, diambilnya air. Kalau suami-suami lain mengambil air, dipercikkannya ke wajah istrinya, bangun. Nah itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau pengantin baru dipercikkannya, wake up my darling. Oh, so sweet. Dipontangkannya lah sajadah, lalu kemudian mereka pun berimam berjamaah. Allahu Akbar. Apa judulnya ini? Di bawah mihrab cinta. Oh, bertuah beruntungnya dapat suami Ustadz Rahmat Ridho. Dialah yang membimbing iman istrinya, dialah yang menjaga. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, bukan dia membangunkan, istri itu pula membawa setimba air. Abang bangun sahur atau tidak? Udahlah dibangunkan, mengamuk-ngamuk pula. Tapi ibu yang dapat suami Fir'aun, sabar-sabar saja. Karena Asiyah istri Fir'aun masuk surga, dan Fir'aun itu akhirnya masuk ke dalam neraka Jahanam, matinya di Laut Merah. Begitulah perempuan. Tapi Adinda Yuliana beruntung bertuah mendapatkan Ustadz Rahmat Ridho, dijaganya iman istrinya, dan istri pula menjaga iman suami. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ketika Ustadz Rahmat Ridho pergi ke Makkah membawa jamaah umrah, tawaf sa'i, dia tak ragu sedikit pun, karena rumah tangganya dijaga oleh istri yang solihah. Dan Adinda di rumah menjaga rumah, dia pun tidak ragu sedikit pun, karena suaminya pergi berjihad mencari nafkah di jalan Allah. Sekarang banyak orang tak memperhatikan agama. Kalau menantunya datang, yang ditanya bukan agama. Zaman dulu kalau ada laki-laki meminang anak perempuan, yang ditanya agamanya apa. Orang sekarang yang ditanya wani piro, sudah PNS apa honorer, kemarin K2 lulus apa tidak, diintip dari balik gorden, datangnya naik apa. Kalau naik ojek, maaf anak saya sudah dipinang orang. Tapi kalau naik Kijang Innova, inilah yang nampakku istikharah tadi malam. Setelah sebulan menikah, barulah dia meratap menangis. Kenapa menangis? Rupanya rental, Pak.
Dunia tak dapat, akhirat melayang. Tapi kalau kau pandang akhirat, maka akhirat dapat. Dunia bersimpuh sujud di kakimu. Kau dapatkan akhirat, Ustaz Rahmat Ridha, maka dunia datang bersimpuh sujud di kakimu. Ini saya kalau ditilap pakai tisu bisa setengah jam bertambah sama ya. Nah, oh minum nanti. Minum dulu Pak Ustaz. Kita lanjutkan. Minum nanti sekaligus sama makan. Yang ke jamaah pun lupa semua. Yang keenam, apalagi yang keenam, adindaku Rahmat Ridha, jangan lupa khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini yang keenam nih, hati-hati. Jantung saya ini, kenapa jantung Ustaz Abdul Somad bisa terjaga? Kemarin tabrakan di Sukaramai, Suram, arah Kerokan Hulu, menyentuh ke setir, alhamdulillah tak apa-apa. Bapak ngantuk? Tidak. Itu dadanya tak terasa pecah? Tidak. Kenapa jantung tak hancur? Ada tulang yang menjaga. Adikku Rahmat Ridha, engkau dijaga oleh tulang rusuk yang bengkok. Siapa dia? Itulah yang berada di sebelah kiri. Makanya dia tidak diletakkan di kanan, diletakkan di samping. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dipijak-pijak. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disanjung-sanjung, tapi diletakkan di sebelah kiri karena dia dari tulang rusuk. Tapi ingat, tulang rusuk itu bengkok. In akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau pun nanti akan jadi orang yang bengkok. Berapa banyak laki-laki lurus ikut bini bengkok jadi laki bengkok. Ustadz kalau ikut bini bengkok, Ustadz apa? Ustadz bengkok. Pejabat kalau ikut bini bengkok, maka jadi pejabat bengkok. Oleh sebab itu, pandai-pandailah. Kalau kau luruskan paksa, patah dia. Dia perempuan makhluk yang lembut. Tapi kalau kau ikut bengkok, jadi bagaimana caranya? Ini banyak orang-orang tua datang ke Tuan Haji Musri, datang ke Pak Sujarwo. Orang tua itu sama, mertua sama. Karena anak dia itu kita dapatkan bukan maaf cakap di tepi jalan. Itu anak sudah dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, dibesarkan 23, 24, 25 tahun. Tetes air mata, peluh keringat mereka membesarkannya. Sedangkan ikan emas yang dibesarkan saja kadang tak diizinkan orang untuk dibeli, apalagi anaknya. Kenapa Pak Sujarwo begitu ringan menyerahkan anaknya? Aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mahar gelang emas tunai. Apakah itu harga seorang perempuan? Bukan. Pak Sujarwo menikahkan anaknya kepada adindaku Rahmat Ridha karena Allah yang menyuruh. Maka kalian jaga keutuhan silaturahim ini. Istri yang bengkok diluruskan, tapi jangan kata-kata kasar. Kalau terjadi dalam bahtera perahu rumah tangga, kadang ombaknya kencang, kadang datang angin puting beliung, kadang datang tsunami, kadang datang batu yang tajam. Jangan segera alihkan perahu melompat pecah, tapi tanya kepada orang tua-tua. Banyak nih, tak bisa saya sebut satu persatu. Tokoh-tokoh masyarakat kita yang ibarat pilot, mereka ini pilot Sukhoi yang jam terbangnya sudah 5.000 jam. Jangan tanya ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad nikah baru kemarin, anak masih kecil. Tapi tanya orang tua-tua kita, pakcik, makcik, paman, mertua, ayah, mak, bagaimana kalau begini keadaan kami? Ini ilmunya bukan ilmu teori, ini ilmu terapan. Maka sekali lagi, yang bengkok diluruskan, tapi bukan dengan cara yang kasar. Yang terakhir, yang ketujuh, apa dia? Kami semua yang datang ini ikut senang. Walaupun tadi Pak Kua sudah membacakan doa, Allahumma jma' bainahuma kama jama'ta baina Adam wa Hawa. Satukanlah mereka berdua sebagaimana kau satukan antara Adam dan Hawa. Warham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Zulaikh kama Ayyub wa Siti Rahmah. Satukan mereka sebagaimana kasih sayang antara Nabi Ayyub dan Siti Rahmah. Nabi Ayyub waktu rezekinya banyak, anaknya sehat, kebunnya subur, ternaknya banyak, kaya raya, istrinya sayang. Tapi begitu anak meninggal, kebunnya kering, ternaknya mati, Siti Rahmah tetap sayang. Maka disebut dengan Siti Rahmah, rahmah orang yang penyayang.
Maka kalian berdua sudah didoakan Pak. Wah, kami tadi hanya mengaminkan saja. Amin, amin. Kabulkan doa ini ya Allah. Adapun doa kita masing-masing, doa kami, barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Wa baraka alaikuma, semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua dalam keadaan senang dan sempit, lapang dan susah. Tapi insyaAllah senang selamanya insyaAllah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan Allah kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Kalau ada orang sakit hati, tak sanggup dia datang akad nikah ini, apalagi yang belum menikah, tak sanggup dia datang. Kenapa dia yang duluan nikah? Jangan-jangan pakai pelet. Tapi karena hatinya bersih, dia datang dan dia ikut mendoakan. Kalau hatinya bersih, doanya tulus. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau hatinya sakit, doanya sama tapi bunyinya lain. Barakallahu lakuma. Sakit betul hatiku, kenapa kau duluan nikah? Tapi saya hari ini lapang hati saya. Biasanya kalau orang jadi saksi itu kan hanya dua kemungkinan. Kalau tidak pejabat, keluarga dekat. Abdul Somad tak pejabat. Hari ini saya sudah diangkat sebagai keluarga dekat. Selama ini ke Duri, ceramah di masjid tempat Tuan Haji Musri, ceramah di komplek Cepron, selalu berjumpa. Rupanya hubungan kami tak hanya hubungan dua orang yang sama-sama hamba Allah, tidak hanya hubungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Ustaz, anak saya akan menikah. Ustaz tausiah pernikahan sekaligus saksi. Saya akan datang, saya insya Allah datang, karena saya sudah diangkat sebagai keluarga dari keluarga besar ini. Selama ini keluarganya cuma satu, keluarga Haji Musri. Tapi sejak hari ini bertambah pula keluarga saya, keluarga Bapak Sujarwo menjadi keluarga besar. Bapak Ibu tentang nama saya dengan Pak nama Sujarwo tak asing, karena nama kami sudah populer di TV, selalu ditonton. Mas Jarwo dengan Pak Somad. Pada setelah itu kami memang sudah selalu dipertemukan. Saya lewat rumah Pak Sujarwo, selalu lewat Pak. Saya sejak 2009 ceramah di Masjid Ar-Rahman masuk. Ar-Rahman. Dari dulu ceramah di situ, tapi untuk singgah tak pernah, karena tak kenal Pak Sujarwo. Namanya selalu didengar. Tapi hari ini saya singgah kemari, besok lusa saya singgah. Assalamualaikum Pak Sujarwo. Waalaikumsalam. Ingat saya, siapa ya? Ustaz Somad. Oh iya, yang tausiah kemarin keluarga saya. Ahlan wa sahlan. Pripun kabari? Apik tenan. Alhamdulillah. Aku sekarang dino orang tekonan kene. Akrab. Yang menyatukan kita apa? Pernikahan. Disatukan dengan ikatan pernikahan, maka lapanglah dunia. Ini bukan hanya, makanya kata Umar bin Khattab, ikhtaribu tasihu, menikahlah kamu dengan orang asing. Tak boleh nikah hanya dekat-dekat sepupu keluarga suami, tak boleh. Nikah dengan orang jauh, berbeda suku. Tapi tentu antara beda suku ini mungkin ada adat istiadat yang berbeda. Maka adindaku rahmat ridho, pelajari adat baik-baik. Karena kalau beda bahasa, beda ini, tapi antara orang Jawa dengan Melayu tak terlalu jauh. Yang jauh itu antara Batak dengan Jawa. Makanya orang Jawa tak mau nikah sama orang Batak. Dia di kampungnya dipanggil Mas. Begitu nikah sama Batak langsung jatuh jadi tulang. Jauh betul jatuhnya. Tapi antara Melayu masih tak jauh. Antara Batak dengan Minangkabau itu banyak perselisihan. Datanglah orang Batak ke restoran Minangkabau. Biado, biado itu artinya apa kabar? Biado, tersinggung orang Minang. Babi tak ada, kambing ada. Ini perbedaan suku ini jangan sampai. Mungkin adat orang Jawa tuh, saya bertamu ke rumah orang Jawa, nunjuk orang Jawa tak begini. Oh, gitu. Di mana rumah apaan? Oh, ini adat istiadat. Jangan sampai kita dianggap orang tak beradat. Beradat menurut kita belum tentu beradat menurut orang lain. Maka perlu, apa kata Allah? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku, bangsa-bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Melayu. Lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal, mengetahui adat istiadat. Begitulah indahnya. Tapi di Indonesia ini kita tak terlalu bisa membedakan. Ini saya tak bisa membedakan mana Jawa, mana Melayu, mana Sunda, karena bentuknya sama semua.
Tapi waktu saya kuliah di Maroko dulu, saya tinggal di asrama internasional. Di sebelah kiri putih semua, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Algeria. Yang sebelah kanan hitam semua, Namibia, Gambia, Nigeria, Burkina Faso, Afrika Selatan. Tapi saya lebih suka berkawan sama yang hitam-hitam. Karena orang hitam itu lebih ramah, lebih baik. Dan yang paling penting, kalau saya berada di tengah mereka, itu terasa lebih putih. Tapi antara hitam putih, mancung pesek, tinggi rendah, yang Melayu jangan merasa tinggi, yang Jawa jangan merasa rendah, yang Batak jangan merasa hebat. Inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah di sisi Allah. Atqakum, yang paling takwa kepada Allah. InsyaAllah kita sama-sama berharap keluarga Bahtera yang baru saja berlayar di lautan kasih sayang ini akan sampai ke Pulau Harapan dengan doa kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan, 7 poin. Bapak Ibu nanti pulang ada yang bertanya, Mama dari mana tadi? Acara nikah anak Pak Jarwo dengan Pak Haji Musri. Siapa tausiah? Ustaz Abdul Somad. Apa isi tausiahnya? Ada 7 poin. Apa yang 7? Antara anda ingat aku. Pokoknya rekamannya ada, insyaallah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Hamba Allah yang baik Abdul Somad, mohon maaf. Di hari baik bulan baik minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali ke fitrah, wal faizin, termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Ini memang bukan sekedar hari baik bulan baik, tapi juga hari pernikahan. Pandai memilih tanggal di bulan Syawal menikah. Maka yang belum menikah, nikahlah di bulan Syawal. Tapi yang sudah menikah, jangan pula gara-gara itu sekali lagi Syawal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Somad SMA yang telah berikan tausiah pernikahan pada siang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita, bukan saja untuk kedua mempelai yang baru saja menikah, tapi juga bagi kita yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman hidup dalam berumah tangga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sedang dijatuhkan yang berbahagia dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah dengan selesainya acara tausiah pernikahan yang disampaikan oleh Pak Ustaz Haji Abdul Somad SMA, maka telah resmi dan anak keponakan kita Yuliana Ayustia binti Sujarwo dan Rahmat Ridho bin Haji Musri menjadi pasangan suami. Maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, puan-puan, handai tolan, jauh mendekat serta jemputan majelis sekalian, dimohon setelah kalian untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh Syekh Baik dan yang disertai dengan membacakan basmalah. Selaku pembawa acara, sebelum menutup pertemuan ini, ampun dan maaf harap diberi. Berbagai kekurangan masih terjadi, terkhilaf dalam salah sifat manusiawi. 10 jari tangan 11 dengan kepala, seikhlas hati 10 jiwa. Jika ada tersalah adab maupun bicara, ampun dan maaf yang kami minta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami silakan untuk menutup hidangan setelah beliau. Kemudian sambil kita menutup hidangan, maka dilanjutkan dengan acara